Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Aida Sanusi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan membuat ulen ya, atau uli atau jadah. Nah ini kalau di Sukabumi namanya ulen ya teman-teman. Jadi di Sunda itu namanya ulen kebanyakannya, tapi nggak tahu di daerah Sunda-Sunda lainnya namanya apa begitu ya. Ini tuh rasanya enak banget, buatnya juga mudah. Jadi bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe dulu ya teman-teman, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kalau saya mengupload video baru lainnya. Selamat menonton dan enjoy. Nah, pertama-tama di sini ada beras ketan 1 kilo atau 1 liter ya teman-teman, yang sudah saya cuci bersih dan saya rendam kurang lebih 1 jam. Lalu saya dipindahkan ke kukusan gitu ya. Saya pakai kaos gitu ya. Kaos saya robek aja. Kemudian akan saya kukus seperti ini ya. Karena ini tuh kalau nggak pakai lamak gitu, lawon apa ini namanya pokoknya ya, kalau di Indonesia mah banyak serbet-serbet gemolan sangu gitu ya. Nah kemudian akan saya kukus kurang lebih 15 menit, tutup gitu ya, kukus kurang lebih 15 menit aja pakai api sedang, nggak usah pakai api besar gitu ya. Nah kalau sudah dikukus kurang lebih 15 menit, lalu kalian angkat dan ini tuh dibuka ya tuh. Jadi kalau pakai gemolan itu ya, ini tuh gampang banget, jadi tinggal ngegorolongkeun gitu ya. Ini tuh ulennya itu jadi beasnya itu tidak nararempel ke naon ngaranna, ke kukusannya gitu ya. Lalu akan saya tambahkan 1 sendok teh garam atau secukupnya gitu ya. Pokoknya kalian rasa aja nanti, kalau udah mateng, kalau kurang garam boleh ditambah ya. Nah kemudian ini kelapanya ini dari freezer ya, karena saya belinya itu udah sedikit lama gitu ya, udah 1 minggu. Nah kemudian saya kasih secukupnya aja. Kalau kalian mau kasih 1 butir atau setengah butir boleh ya, tapi kalau saya di sini menggunakannya cuma setengah aja. Kemudian saya tambahkan air mendidih kurang lebih 1 gelas ya. Nah ini tuh ada yang hitam-hitam, bukan kotor ya teman-teman. Jadi ini tuh kulit kelapanya yang hitamnya itu ya. Nah kalau sudah ini diaduk-aduk seperti ini biar air sama berasnya itu menyatu ya. Ini tuh beras ketan ya teman-teman, bukan beras biasa. Lalu diamkan kurang lebih 5 menit aja gitu cukup, nanti dikukus kembali ya. Nah jadi saya tuh maaf banget kalau suara saya tuh tidak enakan, kekarbekan gitu ya, karena saya lagi tidak enak badan, lagi sakit juga sih teman-teman. Saya tuh lagi pilek, lagi batuk, apa itu namanya, karena cuaca di luar itu sangat dingin banget. Jadi ini tuh udah kebiasaan saya pilek sama batuk ya. Nah ini setelah 5 menit saya diamkan, lalu akan saya kukus kembali ya. Ini tuh saya tutup lagi seperti tadi, kemudian kukus kembali kurang lebih 20 menit atau sampai ketannya itu matang. Kan tadi itu masih, kalau bahasa Indonesia mah naon, aron gitu ya, kalau bahasa Sunda mah digigihan tadi itu ya namanya. Nah ini tuh ditutup kembali, kemudian kukus kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Ini tuh rasanya enak banget gitu ya. Jadi saya tuh suka banget kalau ulinya itu kadang digoreng, kadang dimakan kayak gini juga enak ya. Nah ini setelah matang, setelah dikukus 20 menit nih seperti ini hasilnya ya. Sudah, ini tuh dipindahkan ke baskom ya, atau ke wadah apa saja ya. Nah ini tuh seperti ini. Jadi mau saya naon ngaranna ditutup tumbuk gitu ya, gituan. Nah kalau pakai serbet itu enak teman-teman, jadi nggak pada nempel di di tempat kukusannya, jadi enak ngegorolong gitu ya tuh. Jadi seperti ini tuh enak banget. Nah buat teman-teman semuanya, ini tuh kalau kalian kurang garam boleh ditambah garamnya ya, karena tadi saya cuma kasih 1 sendok teh. Nah ditumbuk seperti ini. Untuk numbuknya kalian mau kasar mau lembut silakan ya. Kalau saya mah nggak mau terlalu lembut gitu, secukupnya aja gitu, biar ada guguruhulan kene sangu nah gitu ya. Nah kalau sudah halus seperti ini, akan saya pindahkan ke loyang atau ke wadah. Kalian mau pakai wadah, mau enggak juga terserah gitu ya. Kalau saya ini kan mau pakai wadah gitu. Tuh, di sini olesi dulu. Kalau di kampung kan pakai daun ya, diolesi dengan minyak. Kalau saya di sini menggunakan kertas roti, baking paper gitu ya. Jadi ini tuh udah berminyak gitu. Tuh seperti ini.
Karena saya tuh ini tuh panas, jadi saya tutup kembali seperti ini pemirsa ya. Tuh, jadi bikin uli itu gampang banget buat TKW yang ada di Timur Tengah, buat anak rantau pokoknya. Jadi kalian itu kalau mau bikin uli kayak gini aja. Nah, untuk teman-teman juga kalau katanya saya mah nggak punya kokonat atau kelapanya yang fresh, ada juga yang kering yang buat kue-kue kayak gitu ya. Kemudian ada yang bilang juga nggak punya ketannya gitu ya. Jadi kalian bisa juga menggunakan beras biasa, tapi beras yang pulen ya. Kemudian dikasih sama seperti ini kayak gini rasanya. Dan kalau kalian ingin resep uli tanpa ketan gitu ya, kalian cek aja di video saya sebelumnya, ada banyak banget, tinggal kalian scroll aja ke bawah ya. Nah, kemudian ini akan saya tutup dan istirahatkan kurang lebih semalaman di dalam kulkas ya. Nah, ini setelah semalaman saya diamkan di dalam kulkas, jadinya keras seperti ini ya. Kalau kalian mau nggak didinginin, nggak dimasukin ke kulkas juga, langsung digoreng bisa, tapi nunggu keras dulu gitu, nunggu dingin, karena nunggu biar nggak lengket. Kalau saya suka dikulkasin aja gitu ya. Kalau ibu-ibu zaman dulu itu dijemur ya, dijemur dulu baru digoreng. Kalau saya ini nggak dijemur, masukin aja ke kulkas tuh ya. Sekarang mau saya goreng, ini tuh separohnya aja mau saya goreng. Nah, jangan lupa kalian panaskan minyaknya terlebih dahulu. Nah, ini karena udah panas ya minyaknya, kemudian langsung saya goreng ulinya. Nah, uli ini tuh enak banget kalau dibakar ya, pakai arang itu dibakar tanpa minyak, wih enak banget. Tapi saya tuh lagi nggak punya ini tuh untuk cocolannya seperti sambal kentang, itu lagi nggak punya, lagi malas bikin juga. Kemudian saya tuh pengen uli itu karena nggak enak makan gitu, tenggorokan saya tuh nggak enak gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini digoreng sampai bawahnya matang. Kalau sudah matang kalian balik kembali. Setelah dibalik, nah hasilnya seperti ini tuh. Ini tuh sudah matang ya. Ini pokoknya enak banget teman-teman. Pokoknya buat teman-teman semuanya yang ada di Timur Tengah, khususnya anak rantau gitu ya, kalau yang ingin resep uli super cepat, super mudah, silahkan kalian recook resep saya ini, atau kalian tinggal cek di video saya sebelumnya. Di sana banyak banget resep-resep uli yang tanpa ketan, yang ada ketannya juga gitu ya. Ini pokoknya saya tuh lagi pengen banget sama uli ya, mau saya coba. Ini rasanya gurih dan juga garing. Nah, buat teman-teman semuanya jangan lupa ini tuh tidak dikasih mecin ya, jangan dikasih mecin, nantinya gurih, terlalu liar gitu ya dimakannya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun, selamat mencoba di rumah. Dan maaf banget kalau suara saya kurang enak atau kalian jijik atau gimana gitu ya, karena saya tuh lagi pilek teman-teman ya. Selamat mencoba di rumah, bye bye.